Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadirnya kita di Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, semua ibadah yang kita tunaikan, semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana kita beribadah yang tulus, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang baik. Semua itu sudah ada teladan, sudah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani, maka membersamai bagi sallallahu alaihi wasallam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Kita jalan dalam kalender Islam itu ditandai dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju, sehingga keluar dari kota Mekah itulah yang kita kenal dengan istilah muhajirin. Sementara Islam yang mendiami kota Madinah itulah yang dikenal dengan istilah Ansar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya kita yang hadir di majelis yang mulia ini mengambil pelajaran muhajirin. Kita tidak membahas Ansar karena waktu kita sangat singkat, maka kita akan fokus kepada orang-orang muhajirin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tipologi orang muhajirin itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin diberikan kepada kita gambaran tentang mereka, wahai Allah. Mereka ini menjadi orang-orang yang fakir. Fakir itu lebih rendah daripada miskin. Kalau seseorang yang dipandang miskin, wahai Allah, masih ada untuk mendapat pekerjaan, bisa hidup. Tapi kalau orang sudah kategori fakir, wahai Allah, akses untuk mendapatkan pekerjaan sulit, makanan pun tidak ada, sehingga benar-benar mereka ini di bawah garis kemiskinan yang luar biasa. Ini potret
Mereka disebutkan sebagai orang-orang fakir, tidak berpunya apa-apa, tetapi yang mereka miliki adalah kuat kepada Allah, amal saleh yang tidak pernah putus, sampai-sampai mereka dikatakan dalam Al-Quran, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka keluar dari kampungnya, meninggalkan sanak famili, keluarga yang tidak sama dengan dia secara akidah, dan meninggalkan harta kekayaan mereka di kota Mekah. Mereka meninggalkan itu semua, apa tujuannya? Yabtaguna fadlan minallah, mereka ikhlas melakukan itu demi Allah. Wa yanzuruna fadlan minallahi wa ridwana, mereka hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun, mereka rela membantu Allah, menolong agama Allah demi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi iman mereka. Dan inilah sebenar-benarnya orang-orang yang disebut sebagai orang yang tulus dan jujur dalam beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, psikologi orang-orang muhajirin, mereka rela menjadi orang yang miskin, mereka pakar sekalipun, tetapi mereka tidak mau miskin iman, mereka tidak mau miskin amal saleh. Inilah pelajaran yang berharga yang patut kita tiru dari orang-orang muhajirin. Mereka rela menjadi orang yang tidak berpunya, yang penting iman mereka masih melekat di dalam jiwa, kemudian nilai-nilai kebaikan itu selalu hadir dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah. Allah, bagaimana dengan kita? Perlu kita introspeksi diri. Kita ini kadang-kadang tidak siap menjadi seperti orang muhajirin. Kita belum siap menjadi orang miskin. Terkadang karena kemiskinan pun menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada ungkapan yang mohon maaf, boleh miskin di dunia asal di akhirat kaya, itu boleh berlaku kepada orang muhajirin. Tetapi kita kayaknya sulit berlaku seperti itu. Kalau kita mengatakan biar saya miskin di dunia, yang penting saya kaya di akhirat, itu sulit. Kenapa? Kita belum terlalu kaya saja, sudah banyak lupa kepada Allah. Bayangkan hati Allah, dalam kondisi kita terbatas, ekonomi kita terbatas, penghidupan kita terbatas. Kadang-kadang kalau sudah mencari rezeki, kita lupa kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah urusan solat, kita tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah urusan solat, kayaknya berat sekali kita melakukan ibadah itu. Kita belum kaya benar, baru belajar kaya saja sudah lupa kewajiban di hadapan Allah. Maka sulit dikatakan biar miskin di dunia, bahagia akhirat itu sulit tercapai. Istilah tadi hati Allah sangat relevan kepada orang-orang muhajirin saja. Saya melihat, atau kita sendiri hati Allah, bayangkan kalau berkegiatan dari pagi hari jam 8, 9, 10, 11, mohon maaf, ada saudara-saudara saya yang jadi driver, tidak ada yang berat. Ada di antara kita yang menjadi pengojek, Masya Allah enak sekali. Ada di antara kita yang menjadi perwira di sini, Masya Allah dari pagi berangkat, nggak ada sulitnya, senang saja kita melakukan itu. Tapi begitu Allahu Akbar, kok terasa berat hidup ini. Seolah-olah hidup kita hanya sholat saja, padahal sholat itu diminta oleh Allah hanya 3 menit dalam sekali kita melakukan sholat, tidak lama. Tetapi kenapa kita harus tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hamba Allah, kadang-kadang miris, orang baru jadi tukang saja, tukang bangunan sudah bisa lupa sholatnya. Lihat, kita baru bertugas sebagai perwira sudah lupa sholat kita. Hamba Allah, bagaimana kita sudah miskin di dunia mau bahagia di akhirat? Sulit rasanya. Jadi orang yang dikatakan miskin di dunia, bahagia di akhirat itu relevan dengan orang-orang muhajirin yang walaupun mereka miskin, tetapi urusan iman nomor 1, urusan ibadah itu tidak boleh ketinggalan orang kaya. Maka Allah, pelajaran berharga yang harus kita ambil adalah, boleh kita mungkin secara ekonomi tidak berpunya, kita kuat secara ekonomi, kita tidak kaya, tetapi keimanan ini harus di atas segalanya. Kalau Allah yang memerintahkan apapun itu, makanya orang muhajirin itu mengatakan apa? Wa yansurunallaha wa rasulahu, mereka membela Allah dan Rasulnya. Apakah Allah perlu dibela?
Kata Allah, pembelaan terhadap Allah itu adalah maknanya kita laksanakan semua perintah-perintah Allah secara istiqamah. Sehingga jangan sampai kita ada di antara kita yang meninggalkan sholat gara-gara kerja, atau kita lalai dari sholat. Saya selalu menekankan hanya sholat yang bisa kita pesankan kepada Allah. Kenapa? Dari rukun Islam itu hanya sholat yang bisa kita lakukan setiap saat. Saya suruh kita puasa semua kepada Allah sekali setahun, belum tentu kita ada kesempatan untuk berpuasa. Kita suruh haji, tidak mungkin kita suruh kita haji. Kenapa? Haji sekarang ini sulit sekali. Mau zakat, rumah saja masih ngeredit, tidak mungkin kita mendapatkan pahala melalui zakat. Maka yang paling memungkinkan adalah sholat. Maka sholat jangan ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengingatkan kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara orang benar-benar beriman dengan orang yang tidak beriman adalah sholatnya. Maka kalau ada orang mengaku dirinya Islam tapi meninggalkan sholat, ketahuilah sebenarnya dia sudah sama dengan kafir tadi. Maka kalau kita ingin bahagia kepada Allah seperti orang-orang muhajirin, Allah tegaskan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un. Bahagialah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Mereka-mereka yang salatnya khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka-mereka yang benar-benar melaksanakan salat dan salatnya benar-benar khusyuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa mengenal orang-orang muhajirin. Walaupun kita terbatas di dunia, ibadah kita tidak boleh putus. Bahkan kalau perlu, jangan kalah dengan orang kaya dalam urusan ibadah. Semampu kita. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, mungkin dengan kalimah-kalimah thayyibah, tasbihnya harus banyak, sholawat harus banyak, istighfar harus banyak, maka insya Allah kita bisa orang-orang kaya dari sisi kebaikan. Kalau itu yang bisa kita lakukan, insya Allah bahagia kita dalam hidup ini. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan benar-benar kita bisa amal dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومصطفى مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.